Jadi ini perintah kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Sehingga kita ketika menghadapi mereka, nah sebetulnya semua apa yang dilakukan oleh mereka itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, sudah dijelaskan semuanya oleh Allah. Sehingga ketika kita mau menghadapi mereka, nah, sebetulnya sudah diberikan tuntunan bagaimana kita menjawabnya. Nah, seperti itu. Jadi ibu, bapak, sahabat Al-Quran yang insya Allah diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, itu tadi cerita tentang Bani Israel. Nah, kemudian dari ayat 124, ya, Allah menceritakan ya tentang kisah Nabi Ibrahim. Ini juga banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita peroleh dari sini. Nah, jadi kita bisa mengambil perintah dan larangannya. Jadi di dalam kisah Nabi Ibrahim ini juga banyak sekali yang bisa kita ambil. Ya. Jadi ibu, bapak, sahabat Al-Quran yang insya Allah diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam ayat ya 124 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan. Ya. Nah, ya. Kemudian ya lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Nabi Ibrahim itu diuji begitu rupa, ya luar biasa ya ujiannya, tapi ternyata mohon maaf Nabi Ibrahim mampu menghadapi ujian itu, menyelesaikan ujian itu dengan sempurna. Nah, ini ada di ayat 124 ini perintah kita untuk mengambil pelajaran. Jadi kita belajar atau kepada Nabi Ibrahim, yaitu dalam rangka untuk mentaati aturan Allah, ya, untuk mentaati ada belajar melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, untuk menjauhi larangannya. Iya. Nah, karena dia lulus, nah kemudian apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, ya, inni ja'iluka linnasi imamah. Nah, kami menjadikan kamu imam untuk semua manusia. Nah, jadi beliau itu jadikan imam untuk seluruh manusia. Nah, itu loh. Nah, jadi oleh karena itu Nabi Ibrahim ini menjadi panutan. Kalau Bapak dan Ibu lihat di dalam surat 60, coba ya, surat 60 ayat 4 dan ayat 6 sampai 2 kali Allah menyebutkan ya Nabi Ibrahim ini sebagai panutan. Silakan Ibu ya membuka surat apa? Surat 60 ayat 4 dan ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat. Dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Iya. Jadi sungguh Ibu, pada mereka itu yang 4 ya. Iya. Di ayat 4 ini Allah menjelaskan pada kita, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim ya walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ya.
apa yang menjadi teladan yang baiknya yang bisa kita ambil dari beliau? Ya, disebutkan oleh Allah, ya, idz qalu, ketika dia berkata liqaumihim, kepada kaumnya, inna buro'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Nah, ketika dia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Ya. Ya, kemudian kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qaula Ibrahim. Ya. Disebutkan hatta tu'minu billah, ya. Ya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Nah, ini disebutkan di dalam ayat ini, kami mengingat, disebutkan, sungguh kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Sampai kamu hanya beriman kepada Allah saja. Jadi Ibu, ini yang menjadi contoh, ya, yang jadi teladan kita, disuruh mencontoh Nabi Ibrahim. Ya, walaupun mohon maaf dia dimusuhi oleh rajanya, tapi dia nggak pernah takut, dia sampaikan. Sampai akhirnya mohon maaf dia ditangkap oleh raja, kemudian dilempar ke dalam api. Nah, seperti itu. Nah, yang jadi contoh juga bagi kita di dalam ayat tadi, ya, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfirunna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Nah, ini disebutkan di dalam ayat tadi, kecuali perkataan Ibrahim pada ayahnya, sungguh aku memohonkan ampun bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ya, jadi Ibrahim berkata. Jadi ini yang tidak bisa kita contoh, yang nggak boleh dicontoh itu, kata. Kenapa? Karena kita dilarang mendoakan orang tua kalau dia dalam keadaan musyrik. Nah, itu di dalam surat 9, kalau Ibu membuka surat 9 ayat 113, ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Ayat 114-nya. 14-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Ya, jadi inilah mengapa di dalam surat 60 ayat 4 tadi, kecuali itu. Karena apa? Karena memang dilarang. Dulu sebelum ayahnya meninggal, dia selalu memohonkan ampun ya kepada Allah, ya, untuk ayahnya. Tapi setelah ayahnya meninggal, Nabi Ibrahim berlepas diri, dan memang akhirnya turun ayat tadi, larangan untuk mendoakan ya keluarga yang musyrik. Nah, seperti itu. Ya, jadi Ibu, Bapak, sahabat Al-Qur'an, jadi sebetulnya dari kisah-kisah itu sebetulnya kita bisa mendapatkan pelajaran, ada perintah dan larangan, sebetulnya banyak sekali.
Hanya karena ini jumlahnya begitu banyak, ya sehingga nggak mungkin bisa dijelaskan semuanya. Oleh karena itu, saya mohon maaf, ya. Hanya kalau kita lihat sekarang di ayat 134, ya, setelah Allah menjelaskan tentang ya kisah Nabi Adam, kemudian kisah Bani Israel, kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim dan keluarganya ini adalah keluarga yang mulia, keluarga yang sukses. Karena apa? Dia jadi nabi, 2 anaknya jadi nabi, cucunya jadi nabi, cicitnya jadi nabi. Nabi Ibrahim punya anak 2, Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Ya, punya cucu Nabi Yakub. Nah, punya cicit Nabi Yusuf. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim ini menjadi disebutnya Abul Anbiya, bapak para nabi. Dan dari anak keturunannya yang menjadi nabi, karena doanya Nabi Ibrahim di ayat 124 tadi, mengatakan, wa min dzurriyyati, ya Allah tolong juga anak cucuku. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa juga mencontoh Nabi Ibrahim. Banyak sekali doa-doanya yang bagus di dalam Al-Qur'an ini. Nah, ternyata semua doanya dikabulkan. Karena janji Allah dalam surat 40 ayat 60, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dan ternyata semua doa-doanya itu dikabulkan. Dan Nabi Ibrahim berdoa dengan istrinya Siti Sarah itu lama sekali. Maka itu dari anak keturunan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah yang menjadi nabi itu 69.990. Nah, dari anak keturunan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar yang menjadi nabi dan rasul kurang lebih 10. Jadi totalnya 70.000 lah anak keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi dan rasul. Nah, seperti itu. Oleh karena itu menjadi panutan. Nah, sampai disebutkan 2 kali dalam surat 60 ayat 4 dan 6. Jadi suri teladan yang baik bagi Nabi Ibrahim. Nah, di ayat 134 setelah Allah menceritakan, ya juga bisa mengambil perintah dan larangan dari cerita-cerita tersebut, maka Allah menjelaskan di ayat 134-nya, a'udzubillahi minasyaitonir tilka ummatun qad khalat. Ya. Nah, itulah ya umat yang telah lalu. Ya, dikisahkan ya supaya kita bisa belajar. Ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perintah-perintah apa yang bisa kita ambil dari sana. Kemudian larangan-larangan apa yang bisa kita ambil dari sana. Nah, laha maka sabat dia akan memperoleh sebagaimana apa yang dia lakukan, walakum makasabtum, dan kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maksudnya Bapak dan Ibu, jadi apapun yang dilakukan, kan misalkan menceritakan bagaimana, mohon maaf, sombongnya, ugal-ugalannya Bani Israel, ya itu nanti mereka yang akan merasakan akibatnya. Nah, bagaimana kebaikan yang kita lakukan, nanti juga itu yang akan diterima. Jadi disebutkan, jadi mereka akan menerima apa yang diusahakan, kita akan menerima apa yang kita usahakan. Kemudian di akhir ayat walatus aluna amma kanu ya'malun, dan kita tidak diminta pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Karena kita ini mau bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Mereka bertanggung jawab terhadap. Jadi diceritakan oleh Allah bukan supaya kita tanggung jawab, tapi diceritakan itu agar kita bisa mengambil pelajaran. Nah, kemudian dijelaskan juga bagaimana ya Bani Israel, ya mohon maaf Yahudi dan Nasrani terus akan berusaha ya untuk mempengaruhi kita. Oleh karena itu di dalam ayat 135, 136, nah Allah menceritakan itu semuanya dan bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Nah, di ayat 141 juga ditutup sama. Tilka ummatun qad khalat, ya. Itulah ya umat-umat yang telah lalu. Ya, laha maka sebab mereka akan memperoleh apa yang dia kerjakan, pahala yang dia telah kerjakan. Walakum maka kita pun juga akan mendapatkan seperti itu. Walatus aluna amma kanu ya'malun, dan kita tidak diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka kerjakan.